Silakan jaksa penuntut umum. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis. Saudara terdakwa, Siapa Pak? sama yang dikemukakan oleh Ketua Majelis tadi bahwa keterangan saudara yang pernah diberikan baik terhadap saksi terdakwa sebelumnya adalah bagian dari pemeriksaan. Betul. Saudara sebagai terdakwa ya. Saya mau fokus di di Saguling. Saguling. Ketika saudara dipanggil oleh terdakwa, ketika terdakwa dipanggil oleh Ricky FS di atas ya melalui Ricky. Siap. Ya kan. Saudara tadi sudah menjelaskan sampai ke atas. Tadi penjelasan saudara bahwa mengetok pintu ya. Itu nanti pas antar SEM-PHS-nya. Oh, antar SEM-PHS. Waktu saudara terdakwa ke atas itu naik lift ya. Naik lift, terus itu pintu terbuka. Pintu yang di depan lift di lantai 3 sudah terbuka. Sudah terbuka. Ada Pak Sambo di situ. Sudah terbuka. Siap. Oh, berarti terdakwa langsung masuk ke dipanggil Pak Sambo langsung. Di ruangan keluarga itu ya. Pada saat masuk itu terdakwa coba dipastikan. Pada saat masuk itu terdakwa masuk FS sendiri atau berdua? Jadi pas saya keluar pintu lift kan Pak Sambo sudah di pintu yang mulia, pintu yang masuk ruangan itu. Ya. Langsung saya dipanggil ke dalam berdua. Oh, ditunggu terus jalan masuk ke situ. Pada saat berada di ruangan keluarga itu, di ruangan tamu privat di atas itu, Ibu Putri sudah ada di situ. Waktu pertama masuk belum ada. Oh, belum ada. Siap, sehingga terdakwa bersama FS duduk di situ ya. Betul, Bapak. Sambil bercerita gitu ya. Yang menceritakan FS kepada saudara. FS. Apakah ketika itu FS itu menjelaskan ke saudara, ke terdakwa, kalau dia sudah menceritakan kejadian itu terhadap Ricky dengan Kuat Ma'ruf? Seingat saya cuma ada sempat bilang cuma sudah ditanyakan ke Ricky sama Kuat. Oh, beliau terdakwa siapa si FS ngomong katanya sudah menceritakan ditanyakan kalau ditanyakan ke Ricky dengan ke Kuat Ma'ruf. Jadi FS sudah menyatakan itu ya. Siap. Kalau sudah menanyakan ke Ricky dan ke Kuat Ma'ruf. Siap, Bapak. Kemudian menanyakan ke terdakwa kembali. Betul. Pada saat terdakwa masuk ke situ di ruangan itu, terus jalan sama ke ruangan tengah. Siap, Bapak. Tadi saudara menjelaskan, terdakwa menjelaskan bahwa FS itu menangis. Siap. Dari depan lift saya lihat sudah menangis. Dari depan lift itu menangis. Siap. Udah. Menangis itu dalam arti dia mengeluarkan air mata atau terseduh-seduh atau bagaimana? Udah mengeluarkan air mata, Pak. Tapi tidak terseduh-seduh gitu ya? Tidak. Oh, tidak. Tapi ngobrol dengan terdakwa bisa dipahami? Bisa, Pak. Menyampaikan ke terdakwa bagus. Bagus, Bapak. Soalnya jelas. Jelas, Bapak. Iya. Jelas. Artinya dia menyampaikan sesuatu kepada terdakwa atau omongan kepada terdakwa itu bisa artinya omongannya itu tidak terbata-bata, tidak berhenti memang ya. Oh, berhenti. Berhenti habis sampaikan, berhenti, tidak. Nangis. Siap. Terus dia menyampaikan itu jelas. Jelas, Pak. Bisa dipahami oleh orang yang menerima omongan itu, begitu? Bisa, Pak. Oke. Ketika dia terdakwa duduk di kursi tunggal, terus sofa tunggal, FS duduk di sofa panjang yang untuk 3 orang itu. Siap, ya. Pak. Pada saat duduk, Ibu Putri sudah ada? Waktu duduk waktu awal duduk belum, Bapak. Belum. Nanti sudah sementara jalannya ngobrol, Bapak, baru. Oh, sementara ngobrol, kemudian tiba-tiba masuk ya.
FS itu mengatakan kepada terdakwa, saya sudah tanyakan sama Ricky dan Kuat Ma'ruf, itu pada saat kamu terdakwa bertemu di depan pintu atau pada saat duduk menjelaskan? Duduk. Oh, pada saat duduk. Jadi begitu kamu dibawa ke situ duduk, itu yang pertama dia kemukakan. Siap. Bahwa saya sudah menanyakan ke siapa? Ricky dan Kuat. Yang dia tanyakan itu adalah peristiwa Magelang. Pas tanya ke saya. Iya. Magelang. Oh, peristiwa Magelang. Ketika FS meminta atau menjelaskan kepada terdakwa Siap. terkait dengan yang dijelaskan tadi, sanggup kamu yang bunuh Joshua. Siap. Terus kalau dia yang membunuh, nggak ada yang jaga kita. tidak ada yang membela. Iya, tidak ada yang menjaga kita. Oh, tidak ada yang menjaga kita. Itu waktu menjelaskan itu lancar apa terbata-bata atau bagaimana? Lancar, Pak. Lancar. Cuma memang berhenti Bapak, enggak langsung sekalian. Jadi dia pikirkan gitu ya. Siap. Dia pikirkan. Saya tidak tahu Bapak kalau maksudnya kan kelihatan tuh orang menjelaskan sama dengan saya ini bertanya Siap, kamu lancar terus terbata-bata gitu. Lancar. Lancar, Pak. Oh. Jaksa penuntut umum fokus pada pemeriksaan sebagai terdakwa bukan Benar, sebagai Pak. saksi. Ini terdakwa, Pak. Ya, Ada tadi hubungannya, pertanyaannya Pak? masalah Ya. Pada saat terdakwa disuruh ada dikatakan bahwa pelaksanaannya di Duren 46. Ada. Iya, tadi kan terdakwa belum Di menjelaskan, ya. Ada dijelaskan Bapak. Dijelaskan bahwa Nanti di 46 itu Ibu dilecehkan. Jelaskan, kasih kuat. Jadi nanti di 46 skenario jadi gini skenarionya itu nanti di 46 Ibu dilecehkan sama Joshua. Oh, begitu. Terus Ibu teriak. Kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu duluan, saya tembak balik Joshua yang meninggal. Ketika terdakwa mendengar penyampaian FS, Siap. menyetujui enggak? Saya tidak menyetujui Bapak. Kalau tidak menyetujui, menerima enggak sikap itu ke terdakwa? Saya tidak tahu Bapak pada saat itu Bapak. Oh, tidak tahu. Tapi yang jelas terdakwa ketika diberikan peluru, Siap. terdakwa terima. Siap, disuruh tambah memang Bapak. Disuruh tambah. Jadi terdakwa terima peluru itu ya. Terima Bapak. Terus ditambahkan masuk ke magasin. Langsung. Lanjut cerita yang seperti tadi, pada saat dari situ terus turun, Siap. naik ke mobil, terus sampai di Duren 3 ya. Duren 3. Tadi saudara menjelaskan bahwa terdakwa menjelaskan bahwa turun, ada yang memberitahu bahwa ibu sudah turun. Agus. Siap. Agus memberitahu kalau ibu sudah turun. Saudara jaksa penuntut umum yang sudah dibicarakan jangan diulang. Enggak, ini hanya mengingatkan dulu ketua majelis. Saya mau tahu dari saudara, apakah ketika itu saudara terdakwa juga memegang handy talkie tidak? HT. Pegang. Apakah saudara terdakwa mendengar bahwa akan ada pergeseran antara dari Saguling ke Duren 3? Tidak. Oh, tidak. Itu dari Agus saja. Oh, dari Agus Cuma saja. bilang ibu sudah turun. Oh, ibu sudah turun. Pas saya keluar langsung dibilang mau ke 46. Oke. Ketika sampai di Duren 3 ya? Siap Bapak. Sampai di Duren 3, pada saat terdakwa turun dari mobil, Siap. ya kan, terus masuk ke dalam. Yang ada di pikiran terdakwa itu sudah tahu kalau akan dilakukan penembakan. Sudah Bapak. Oh, di situ ya. Siap.
Jadi sudah tahu persis kalau cerita yang di Saguling tadi antara terdakwa dengan FS, siap bahwa pelaksanaannya di di 46 ya. Mungkin ada yang mau nambahin? Izin melanjutkan majelis. Untuk menambahkan tadi pertanyaannya majelis saudara terdakwa ya. Tadi kan saudara menurunkan barang, sudah. Yang saya tanyakan tadi saya belum tahu. Pada saat menurunkan senjata steyr, menurunkan dari mobil. menurunkan dari mobil. Siap, Ibu. Itu saudara yang menurunkan? Siap, betul. Ya. Terus saudara letak di mana itu senjata? Jadi untuk barang-barang kan memang semua kita harus bawa ke ruang tengah dulu, Ibu. Ya. Ya. Di sterilisasi, semprotkan disinfektan oleh ART biasanya, Ibu. Ini kita percepat ya. Pada saat tanggal 30 November 2022, saudara menerangkan yang bawa senjata itu ke atas Saya. saudara. Siap, Ibu. Ya. Siap. Itu atas siapa yang itu ke lantai berapa? Ke lantai 3, Ibu. Siapa yang suruh ke lantai 3? Ibu PC. Ibu PC. Siap. Bagaimana bicaranya? Itu waktu masih di mobil, Ibu. Pas di mobil, bagaimana Di mobil. bicaranya? Pas mau turun, Ibu cuma bilang ke saya, "Dek, nanti senjatanya dibawa ke atasnya." Oh, dek, senjatanya dibawa ke itu ke lantai 3 ya? Siap. Oke. Sekarang pada saat Bu Putri tadi kan pertama masuk Bu Putri belum ada. Waktu dipanggil waktu yang Betul. Bapak ya. Setelah itu Bu Putri ada di sana. Siap. Pada saat skenario dari FS menerangkan bahwa cat nanti di 46. Siap, Bahasanya 46 toh? Siap. Nah, nanti di 46. 46 itu Duren 3 toh? Duren 3, Ibu. Itu Bu Putri ada di sana? Sudah ada, Ibu. Sudah ada di sana. Ini saya nggak ngerti soal senjata nih, saudara terdakwa ya. Siap, Ibu. Tadi saudara menerangkan pada saat saudara kan menembak ke arah Joshua. Siap. Setelah itu saudara melihat FS maju menembak. Iya. Itu posisinya korban sudah tengkurap. Sudah tengkurap. Tengkurap. Nah pada saat itu, ini kan saudara menyerahkan senjata HS. Siap. Yang 23001 itu ya. Siap. Nah, yang saudara lihat pertama kali pada saat FS maju, Siap, Ibu. itu dia melakukan penembakan ke arah yang saudara bilang tidak tahu arahnya mana, tapi ke arah korban, itu pakai senjata apa? Pakai Glock, Ibu. Pakai Glock. Siap. Saudara tahu Glock berapa? Untuk Glocknya saya tidak, untuk Glock Glock berapanya itu kan saya tidak. misalnya gini, kalau saudara kan punya Glock 17. Siap, Ibu. Ya, segede yang punya saudara, Oh, tidak, Ibu. tidak. Tidak. Jadi lebih kecil Lebih dari kecil, saudara. betul. Glock itu memang ada yang kecil, Ada banyak jenis, Ibu. banyak jenis. Ya, ada baby Glock. Saudara tahu baby Glock nggak? Pernah dengar, Ibu? Pernah dengar? Pernah lihat nggak? Di Pak FS. Oh, di Pak FS. Siap. FS punya Siap. baby Glock. Saya tahu, saya punya. Oke. Jadi pada saat FS maju dia Siap. nggak tahu arahnya kemana, tapi ini. Setelah itu saudara dengar kokang. Di kokang dulu. Kokang. Nah, pada saat mau nembak lagi dengan senjata yang sama tidak perlu kokang lagi tuh? Kalau dengan senjata yang sama tidak kokang lagi. Setelah itu baru yang di dinding itu kokang lagi. Kokang lagi, Ibu. Ke Tapi- arah atas TV dikokang Atas lagi. TV. Nah, waktu senjata yang pertama itu saudara tadi bilang nggak tahu dari mana. Siap, Ibu. Yang HS juga Saya tidak bisa pastikan, Ibu, dari sebelah mana diambilnya atau tidak tahu ya. Iya. Yang pasti itu senjata, saudara bisa membedakan mana HS, mana Glock ya. bisa, Ibu. Oke, dilanjutkan. Saudara terdakwa, ini pertanyaan saya cepat-cepat saja. Siap, Bapak. Saudara tadi mengisi peluru yang diberikan Verdi Sambo. Siap. Nah, di saat di Duren 3 di 46, ketika menembak, saudara pastikan peluru yang saudara masukkan ke senjata Glock saudara, Siap, Bapak. kira-kira peluru yang mana yang kau masukkan itu, atau masih peluru yang di dalam senjata saudara? Yang saya masukkan pasti, Bapak. Karena dia kan paling atas. Berarti yang ini kan peluru nih, kan awalnya sisa 5 kamu bilang tadi kan? 7, Bapak. 7, 7. terus kamu tambah. Yang keluar itu yang kau tambah, Yang saya tambah, Bapak. ya berarti itu dari senjata saudara, benar ya? Siap, benar. Oke, bukan pertanyaan. Ini saudara sudah mengakui bahwa saudara benar-benar menembak daripada Yosua, Siap. daripada korban kan? Siap, almarhum. Saudara terdakwa. Di sini, mungkin korban itu sekarang ini sudah membusuk dan keluarganya
begitu kehilangan. Dan di persidangan ini saudara mengakui bahwa saudara telah melakukan penembakan. Benar demikian ya terdakwa? Benar, Bapak. Sekarang apa kira-kira yang saudara pikirkan terhadap kesedihan daripada keluarga korban? Tolong dulu sampaikan di persidangan ini. Saya sudah meminta maaf juga Bapak ke keluarga korban. Saya salah ya Bapak. Saya tahu saya salah. Cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu Bapak. Bahwa saya juga hanya disuruh sama Pak Sambo Bapak. Saya pada saat itu memang saya juga sampai sekarang saya merasa kalau memang bisa dibalik juga Bapak. Kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin enggak seperti ini juga Bapak keinginan saya. Oke, saudara terdakwa, kita sudah mendengar pemeriksaan mulai dari saudara sebagai saksi sampai saudara sekarang ini terdakwa. Ini akhir. Siap. Sebentar lagi kami akan melakukan penuntutan kepada saudara. Siap Bapak. Bahkan ahli mengatakan saudara orang yang religius, bahkan orang yang taat beribadah. Siap Bapak. Apakah terhadap tindakan saudara yang melakukan penembakan kepada korban sehingga orang itu sekarang sudah membusuk, jasadnya sudah busuk dan meninggalkan kesedihan kepada keluarga korban, apakah saudara sangat menyesal terhadap perbuatan saudara itu? Sangat menyesal Bapak. Menyesal Sangat menyesal. dan mengakui perbuatan saudara itu? Saya mengakui Bapak. Oke, dilanjutkan yang lain. Saudara terdakwa, Siap Bapak. saya dari Saguling dulu. Pada waktu saudara dipanggil oleh saudara Ricky, Siap. pada waktu itu saudara melihat Ricky dengan kata-kata apa? Yang pada saat ke saya. Iya. Pada saat itu Bang Riki merapat ke saya, Bapak. Cuma bilang, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3." Itu dengan nada keras, Oh enggak, bisik Bapak. bisik-bisik, sambil mendekatkan Mendekat ke mulutnya saya. ke telinga Siap. saudara. Saudara melihat gestur atau perubahan sikap si Ricky bagaimana? Memang agak pucat pada saat itu Bapak. Pucat, panik gitu, Siap Bapak. panik. Oke. Nah, setelah itu saudara masuk ke atas. Siap Bapak. Nah, pastikan pada waktu saudara masuk ke atas, saudara mendengar perintah atau kata-kata dari Pak FS. Siap Bapak. Habis itu saudara juga tadi menyatakan bahwa saudara mendengar ada pembicaraan Putri dengan FS. Betul, Bapak. Apa pembicaraan yang saudara dengar pada waktu Siap. Jadi pada saat itu kan Ibu Putri suaranya agak pelan Bapak. Ya, pelan, tapi Jadi pastikan saudara mendengar Masih bisa mendengar Bapak karena jarak dekat. jarak dekat. Pada saat itu Ibu Putri sempat menanyakan tentang pertama CCTV, Pertama CCTV, Ya. setelah itu apa lagi? sarung tangan Bapak. Sarung tangan. Siap. Pastikan itu. Pasti. Tegas saudara mendengar. Saya dengar Bapak. Dengar. Dengar. Oke. Setelah itu saudara turun, ya, Siap Pak. dengan mengambil senjata tadi sudah diceritakan. Saya kembali ke Duren 346. Siap. Pastikan juga, apakah saudara melihat saudara FS setelah saudara turun? Apakah yang saudara lihat pada waktu itu? Pak Efes. Ya, Saya lihat Pak Efes. Pas jadi saya turun tangga, saya ketemu sama Pak Efes. ya, Pada saat itu sudah menggunakan sarung tangan Bapak. pastikan. Apakah sarung tangannya seperti ini Tidak Bapak. atau masker? Sarung tangan Bapak. Sarung tangan, ya, Jadi- seperti ini. Ya, Itu masker Bapak. masker ya. Siap Bapak. Nah, saya ulangi lagi, seperti ini atau masker? Itu masker Bapak kalau yang seperti itu. Nah,
Saya ingin melihat bagaimana ketajaman penglihatan Siap. saudara. Pada waktu itu terang Bapak. terang ya, Terang. tapi pintu sudah ditutup. Pada saat itu saya sudah tidak memperhatikan. Tidak kalau itu. memperhatikan ya, terang ya. Terang Bapak. Saudara melihat adanya Melihat. bahwa FS pakai sarung tangan. Betul Bapak. Makanya Lihat. saya praktekkan ini. Siap. Kalau saudara mengatakan saya pakai ini, terus saudara mengatakan itu sarung tangan, berarti penglihatan saudara. Siap. Saudara Oke. jaksa penuntut umum itu sudah berulang kali ditanya. Terima kasih majelis. Jangan Ini ditanyakan untuk lagi. menegaskan aja. Siap, Pak. Karena saya lihat tadi ragu-ragu terus ini. Tidak Bapak. Oke, silahkan lanjutkan. Tadi saudara setelah menembak, saudara mendengar kokangan berapa kali? Kokang Ya, 2 kali Bapak. 2 kali kokangan. 2 kali. Berarti sekali Pistol yang waktu maju pertama ya Bapak. Ya. Yang kedua pada saat menembak ke arah atas TV Bapak. Ya. Dikokang lagi. sebelumnya saudara juga mengekokang. Saya sudah disuruh kokang duluan Bapak. Pada waktu saudara mengekokang, ini kan senjata otomatis nih, sekali kokang. Siap. Nah, pada waktu saudara jedanya berapa menit atau berapa detik saudara setelah menembak, habis itu mendengar kokangan lagi, Tidak lama Bapak, langsung. langsung ya, langsung. Tapi saudara melihat juga pergerakan dari FS. Lihat Bapak. Oke. 2 kali pada waktu itu krak-krak Tidak. atau sekali crack Sekali dulu Bapak. sekali. Siap. Habis itu saudara mendengar lagi setelah ada tembak menembak. Siap. Baru pas balik arah dari nembak ke atas tangga, kan balik arah tuh Pak FS ke arah atas TV itu nembak. Nah itu pas pegang senjata dikokang lagi Bapak. Itu saya lihat sudah HS. Itu sudah HS. Siap Bapak. Nah, saya mau tanya, saudara kan akrab dengan Joshua, Siap. saudara tahu kebiasaan dia. Siap Bapak. Apakah saudara Joshua korban itu kidal? Tidak Bapak. Tidak, Kanan Bapak. kanan. Siap. Pada waktu saudara melihat posisi Pak Freddy Sambo yang menembakkan ke arah TV, Siap. ya, itu di sebelah mananya Pas. korban? Ya, Pastinya. bagaimana Bapak? Izin Bapak. Ini kan korban nih tertelungkup Oh, waktu dipegangkan. pada waktu dipegangkan. Oh, tangan kiri Bapak. Tangan kiri. Tangan kiri. Ya, oke. Tangan kiri Siap. dan diletakkan di Di samping kiri dekat tangan. samping kiri dekat tangga. Di dekat tangan. Maka tadi saya tanyakan, Siap. apakah korban kidal? Siap. Bukan Bapak. Bukan. Siap. Berarti Freddy Sambo meletakkan di tangan kiri. Tangan kiri. Oke. Mana ya? Baik, saya lanjutkan. Setelah itu saudara kemana setelah menembakkan itu? Dan itu sudah selesai. Habis itu Freddy Sambo saudara lihat keluar. Saudara berada di mana? Jadi karena tadi saya sudah jelaskan juga Bapak. Karena memang saya berhadapan dengan almarhum Bapak. Ya. Melihat. Jadi saya agak geser ke kanan Bapak. Agak geser ke kanan. Di antara Kalau tadi ada ini tangga, habis itu ada atau kursi pijat. meja. Saudara sama kursi berada di pijat. mana? Nah di antara meja sama kursi pijat itu kan ada selah sedikit Bapak. Ada selah. Saya Di tengah ke kanan ya? itu. Di Ke kanan ya? Siap. Di kanan. Saya ulangi lagi, mohon izin majelis menegaskan keberadaan si Ricky. Kan saudara berada di situ nih. Siap Bapak. Setelah menembak, saudara melihat Ricky sama Kuat itu berada di mana? Masih di belakang Bapak. Masih di belakang. Siap. Dia tidak lari. Tidak Bapak. Dia tidak keluar lewat pintu belakang. Tidak. Nanti setelah keluar itu nanti sama-sama kita keluar. Jadi Bapak. keluarnya sama-sama ya. Siap Bapak. Jadi pada waktu setelah selesai itu, Pak, saudara melihat tadi FS itu keluar lewat belakang, Siap. itu Kuat sama Ricky masih ada di situ. Masih di situ Bapak. Masih ada di situ. Masih. Tidak bergerak. Tidak Bapak. Ya, ini saya pastikan ini semuanya utuh Siap, menjadi Bapak. satu kesatuan. Nah, setelah itu saudara melihat apa lagi? Bang Romer masuk. Romer masuk. Siap. Setelah Romer masuk, apa yang disampaikan kepada Romer? Jadi Bang Romer kagetin saya Bapak. Nah. Cat, kenapa Cat? Tanya. Saya mau tanya lagi dan saya menegaskan. Pada waktu itu saudara melihat, karena saudara kan di depan pintu kamar Dah, yang siap. dipakai isolasi. Siap Bapak, siap. Itu masih terbuka atau sudah tertutup? Terbuka Bapak. Terbuka. Terbuka setengah Bapak.
Karena terang ya cuacanya pada Terang. waktu itu, atau sinar lampu itu masih kelihatan ya? Masih kelihatan Bapak. Betul itu terbuka? Terbuka Bapak. Oke. Nah, setelah itu Romel mendekati pintu. Siap, betul Bapak. Nah, dia melihat nggak? Saudara melihat nggak Romel ke arah pintu kamar itu? Itu bukan Bang Romer bukan ke arah pintu kamar, ke arah saya Bapak. Ya, Tapi kami berdua memang dekat dengan pintu kamar. dengan pintu. Siap. Mungkin tadi kemarin sudah dilihat oleh majelis ya. Siap. Cukup ya? Saya rasa masih ada sedikit menyangkut masalah di Provos. Siap Bapak. Pada waktu di Provos, saudara dipanggil bertiga oleh Dipanggil, saudara FS. Siap, betul Bapak. Apa yang disampaikan FS pada waktu itu? Ditanyakan Bapak. Ditanyakan aja, apa pertanyaannya? Apa yang kan sudah jalan pemeriksaan itu Ya. Bapak. Ditanya apa yang kau sampaikan? Ditanya saya jelaskan Bapak. Jelaskan apa? Skenario-nya. Tolong jelaskan apa? Skenario bahwa ada terjadi baku tembak Bapak antara saya sama almarhum. Setelah Apa yang disampaikan di saya Saguling, kamu ceritakan lagi ceritakan di situ. pada waktu ditanya oleh si Betul. FS. Siap. Kan gitu. Siap Bapak. Nah, cukup majelis. Cukup ya? Silakan penasihat hukum. Mohon izin satu lagi. Menyangkut setelah kejadian-kejadian itu, mohon izin majelis. Satu saja ya. Oke, Pada satu. waktu setelah kejadian itu, saudara dipanggil oleh FS di Saguling, Siap Bapak. pastikan itu. Siap. Ya. Pada waktu itu siapa aja yang hadir pada waktu itu? Yang kapan ini Bapak? Ya, pada waktu diberikan HP. Oh, saya, Om Kuat, Bang Riki, Pak Efes sama Ibu PC. Ada Ibu PC pada waktu. Ada Bapak, ada fotonya. Posisinya bagaimana? Duduk di Duduk ya. pas berhadapan dengan saya. Itu di ruang kerja atau di lantai ruang makan? Di lantai 2 di ruang kerja. Di ruang kerja, bukan di ruang makan ya. Oke, Bukan, cukup ya. Ya, cukup. Oke, baik. Sudah, itu sudah nanti kita tanyakan. Silakan penasihat hukum, karena seharusnya kita mulai jam 9 tadi, tapi jaksa penuntut umum terlambat datang. Makanya hari ini persidangan penuh. Oke, lanjutkan saudara penasihat hukum. Mohon izin majelis, karena keterangan terdakwa kita sudah dengar di waktu bersaksi, maka dari kami Cukup. majelis yang mulia cukup. Oke. Terima kasih. Baik, terdakwa. Siap, yang mulia. Setelah rangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah yang. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal ya. Oke. Baik. Saudara penuntut umum, apakah visum mau dibacakan? Cukup atau? Apanya Pak? Visum. Hasil visum korban. Saksi. Simpulannya saja. Mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Nanti dianggap dibacakan aja Pak. Dianggap dibacakan. Baik. Kemarin sudah dibacakan. Baik. Baik. Selanjutnya, agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan atau rekuisitor dari jaksa penuntut umum. Kapan, saudara penuntut umum? Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan rekuisitor yang akan dibacakan oleh penasihat hukum, mengingat peristiwa ini terdakwanya ada pelaku pokok dan yang bersama-samanya, sehingga kami mohon waktu 2 minggu, karena kami akan nanti mendahulukan yang pokok dulu Bapak. Begini, Baru. kita Atau tunda dulu di hari Rabu. Oh, siap. Apabila masih membutuhkan waktu lagi, baru kita tunda 1 minggu lagi. Oh siap Bapak. Begitu ya? Siap Bapak. Jadi siap. untuk sementara kita tunda di hari Rabu yang akan datang. Siap Bapak, siap. 1 minggu. Begitu ya, saudara penuntut kasih. umum, penasihat hukum. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.